Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 RBL TPB 40 yang beranggotakan Halo, perkenalkan nama saya Novi Wijayanti dengan NIM 121350033. Halo, perkenalkan nama saya Selin Devina dengan NIM 121350060. Perkenalkan, nama saya Novita Lailatul Romadiah dengan NIM 121330034 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Nama saya Melisa Dwi Amanda dengan NIM 121350040 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Selvani Faradila Syifa, NIM 121350062 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Umul Lailatul Marifah dengan NIM 121350049 dari program studi Teknologi Pangan. Di sini kami akan menjelaskan tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada Mobil Magnet Mainan. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang menunjukkan arah dan besar gaya magnetik suatu penghantar arus listrik yang berada dalam medan magnet. Gaya magnet pada penghantar arus listrik diamati pertama kali oleh Hendrik Anton Lorentz. Hendrik Anton Lorentz adalah seorang fisikawan Belanda yang juga peraih Nobel untuk fisika. Berdasarkan penelitiannya, Lorentz mendapati bahwa besarnya gaya magnet sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Selain itu, gaya magnet juga bergantung pada sudut yang terbentuk oleh arah aliran arus listrik dengan arah medan magnet. Arah gaya Lorentz selalu searah tegak lurus dan arah induksi magnet. Besar dan arah gaya Lorentz bergantung pada besar dan arus dari arus listrik dan medan magnet. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Aplikasi gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari gaya Lorentz yang pertama yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah motor listrik. Jika motor listrik itu dialiri oleh arus listrik, maka akan ada arus yang mengalir dan menuju cincin komutator. Kemudian, dengan melewati sikat karbon, maka arus listrik akan mengalir ke kumparan. Dalam motor listrik itu memiliki magnet yang bisa menimbulkan medan magnet, dan dengan adanya medan magnet yang dialiri oleh listrik itu akan menimbulkan gerak dan berputar karena adanya gaya Lorentz. Kamu juga bisa melihatnya di kipas angin, karena kipas angin juga menggunakan gaya Lorentz untuk sistem penggeraknya. Pada blender yang biasa digunakan untuk membuat roti atau kue juga masih menggunakan gaya Lorentz untuk bisa membuat adonan yang tercampur dengan sempurna. Prinsip kerja. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada percobaan ini, digunakan suplai tegangan searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Arus listrik yang ada dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kawat yang membawa sebuah arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau yang kerap dikatakan sebagai loop. Maka, kedua sisi loop yang ada pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya dalam arah yang berlawanan. Sehingga pasangan gaya dapat menghasilkan tenaga putar atau yang biasa disebut dengan torsi. Untuk memutar kumparan yang ada, motor listrik sederhana ini memiliki beberapa loop yang ada untuk memberikan tenaga putar yang seragam, sehingga memiliki laju yang konstan. Prinsip kerja pada percobaan ini yaitu kumparan yang telah dialiri arus listrik akan mendorong mainan yang telah dipasangkan oleh magnet. Gaya Lorentz menunjukkan arah dan besar gaya magnetik suatu penghantar arus listrik yang berada dalam medan magnet. Alat dan bahan. Adapun bahan yang digunakan yakni sebagai berikut. Batu baterai silinder berukuran sedang sebanyak 1 buah. Batu baterai kotak berukuran sedang sebanyak 1 buah. Magnet. Mobil-mobilan berukuran kecil sebanyak 1 buah. Kawat tembaga. Styrofoam. Peniti sebanyak 2 buah, penjepit buaya sebanyak 2 buah, lakban berwarna hitam dengan ukuran sedang sebanyak 1 buah, solasi bening dengan ukuran kecil sebanyak 1 buah, amplas 1 buah. Adapun alat yang digunakan yaitu gunting dan tang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan alat motor listrik sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan 1 buah styrofoam. Kemudian,
Ambil 2 buah jarum jahit berukuran besar dan tancapkan pada styrofoam dengan jarak antar keduanya kira-kira 5 cm. Langkah selanjutnya, siapkan 1 buah baterai dan sepasang penjepit buaya. Lalu, hubungkan kabel hitam pada kutub positif baterai dan kabel merah dihubungkan pada kutub negatif baterai. Setelah baterai dan penjepit buaya berhasil dihubungkan, hubungkan pula penjepit buaya dengan kedua buah jarum yang telah tertancap. Kemudian, siapkan magnet dan letakkan di antara kedua buah jarum yang telah tertancap pada styrofoam. Langkah selanjutnya, siapkan kawat tembaga dan bentuk kawat tersebut menjadi cincin dengan variasi lilitan tertentu yang akan digerakkan oleh medan magnet. Setelah itu, jangan lupa mengamplas ujung-ujung dari kawat tembaga agar arus dapat mengalir secara maksimal. Kemudian, kawat tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang terdapat pada jarum. Untuk mobil mainan yang akan diuji cobakan kecepatan lajunya, ditempeli magnet dengan menggunakan solasi pada bagian belakang mobil-mobilan. Setelah itu, alat pun dapat diuji cobakan dengan mendekatkan kumparan yang telah dialiri oleh arus listrik dengan magnet yang telah ditempel pada bagian belakang bodi mobil. Adapun hasil jarak tempuh mobil mainan yang didapat dengan menggunakan variasi lilitan pada kumparan adalah sebagai berikut. Pada percobaan yang pertama, mobil melaju dengan panjang lintasan yang didapatkan sebesar 8,1 cm dengan kumparan 15 lilitan. Pada percobaan yang kedua, mobil melaju dengan panjang lintasan yang didapatkan adalah sebesar 4,4 cm dengan kumparan 10 lilitan. Dan pada percobaan yang ketiga, mobil melaju dengan panjang lintasan yang didapatkan adalah sebesar 2,4 cm dengan kumparan 5 lilitan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa laju mobil mainan mengalami peningkatan terhadap banyaknya jumlah lilitan yang didekatkan pada medan magnet. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka akan semakin besar atau cepat gaya lorennya. Sekian penjelasan mengenai RBL dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.